Terima kasih Tuhan, ini merupakan pengakuan secara pribadi kami masing-masing. Pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, agar kami semakin diteguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Tidak terasa waktu yang kita lalui sudah hampir menghabiskan tahun ini, di mana bulan depan kita sudah bisa merayakan hari kelahirannya. Kemarin saya pergi, saya lihat di mall itu banyak yang sudah memasang pernik Natal. Suasananya sudah mendekati Natal, ya. Sudah banyak. Di pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang akan saya berikan tema kelahiran yang sempurna membawa kesempurnaan. Jadi kelahiran yang sempurna itu akan membawa kepada kesempurnaan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca ayatnya 1-6. Nanti saya minta tolong Saudara Matias yang membantu saya supaya saya fokus dalam penjelasan, ya. Injil Matius pasal 3 ayat 1-6. Percakapan dengan Nikodemus. Ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Lanjutkan. Yesus menjawab, katanya, Ya. Aku berkata kepadamu, ya. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, lanjutkan. Kata Nikodemus kepadanya, Ya. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, Ya. kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, lanjutkan. Jawab Yesus apa? Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Tidak dilahirkan dari air dan roh, ya. Ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Ayat yang terakhir, ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging, ia adalah daging. Iya. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, ada dua bagian yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kalau kita mau melihat kerajaan Allah dan mau masuk ke dalamnya, maka kita harus dilahirkan kembali. Kita mau belajar tentang firman Tuhan, apa yang saya berikan tema tadi, kelahiran yang sempurna. Apa maksudnya? Dan kelahiran yang sempurna ini membawa kepada kesempurnaan. Ya, minta tolong dikecilkan mic-nya karena berdengung ya suaranya. Ya. Jadi ada dua bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tandanya adalah dilahirkan dari air. Yang pertama tandanya adalah dilahirkan dari air. Apa yang dimaksud dengan yang dilahirkan dari air ini? Kalau kita belajar dari Alkitab, maka yang dimaksudkan ternyata adalah pertobatan. Air di sini bicara tentang baptisan air. Jadi seorang permulaannya untuk bisa melihat kerajaan Allah, untuk masuk ke dalamnya, harus ditandai dengan air. Bertobat terlebih dahulu. Tanda pertobatan itu adalah baptisan air. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca saja untuk memperjelas Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11.
Tanda air itu tanda pertobatan. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Ya. Silakan. Aku membaptis kamu dengan air. Aku membaptis kamu dengan air, ya. Sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda pertobatan. Ini tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika seorang tidak dilahirkan dari air, dia tidak bisa melihat. Melihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Ya, lanjutkan, ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku diberi kuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya. Jadi tanda yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tanda kelahiran, adalah tanda air ini. Ini semua supaya kita bisa melihat kerajaan Allah, kita bisa masuk ke dalamnya. Tanda yang pertama adalah pertobatan. Dilahirkan dari air. Dibaptis, itu tanda pertobatan. Maksudnya apa? Orang yang dilahirkan kembali dari air ini maksudnya apa? Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Bukan sama sekali. Kalau kita mau membersihkan kenajisan jasmani, kita bisa mandi berulang kali. Tapi maksudnya apa? Tentang dilahirkan dari air ini, dibaptis ini maksudnya apa? Yaitu untuk memohonkan hati nurani yang baik. Supaya kita memiliki hati nurani yang baik. Kalau kita memiliki hati nurani yang baik, tentu apa yang kita nyatakan keluar, baik tindakan, perkataan, perbuatan, tingkah laku, semuanya menjadi baik. Sebab apa yang ada di dalam hati ini akan meluap, ya. Meluap melalui mulut kita, melalui perkataan, melalui perbuatan. Ya, itu berasal dari hati. Maksud dari baptisan ini tanda pertobatan, bukan membersihkan kenajisan secara jasmani, tetapi ingin memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Silakan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, lanjutkan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, bukan sama sekali, ya. Melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh karena kita Yesus Kristus. Iya, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Manakala Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, tentang kerajaan sorga. Yang pertama harus dilewati yaitu tanda air, tanda pertobatan. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan harus dilahirkan dari roh. Setelah air, langsung Tuhan Yesus melompat ke roh. Sebab dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau kita hidup itu karena ada rohnya. Kalau roh ini diambil dari kita, kita sama sekali tidak berguna alias dikubur. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kita bisa berada di sini ini semua karena ada rohnya. Ini yang memberi hidup kita. Memberi nafas kita untuk kita bisa hidup, berjalan dan melakukan segala aktivitas. Ya. Kita akan membaca ayat Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Ya, silakan. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Ya. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Ya. Lanjutkan. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini yang memberi hidup. Ya, kalau manusia tidak ada rohnya, dia akan dikubur dan tidak bisa melakukan segala aktivitas. Ya, rohlah yang memberi hidup. Kita berada di sini karena masih memiliki roh. Ya, roh itu yang daripada Tuhan. Roh ini
untuk selanjutnya yang daripada Tuhan ini akan menuntun kita untuk hidup menurut roh. Karena lahir dari roh, berarti tunduk kepada roh. Artinya apa? Kalau kita tunduk kepada roh, lahir dari roh, kita tidak menuruti keinginan daging kita. Kita menyangkal keakuan kita. Kita hanya tunduk kepada roh. Kita membaca di dalam Galatia, surat Galatia pasal 5. Surat Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Ya, silakan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyalahkan. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah Ya. hidup oleh roh. Hiduplah oleh roh, ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, tambahkan ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi tunduk kepada roh. Roh R besar di situ adalah Roh Kudus. Jadi yang pertama dikatakan lahir dari air, bicara masalah pertobatan. Bicara masalah baptisan, di mana tanda pertobatan. Yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lahir dari roh. Tandanya adalah roh. Roh ini memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sehingga kalau orang dipimpin oleh roh ini, dia akan hidup memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia-karunia. Ya, yang tujuannya nanti untuk membangun jemaat, untuk meneguhkan jemaat. Ya. Perlu dipertanyakan kalau orang memiliki karunia roh, malah justru meruntuhkan jemaat. Perlu dipertanyakan. Sebab firman Tuhan mengatakan karunia-karunia roh. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita hidup roh tidak menuruti keinginan daging, tetapi tunduk kepada roh, maka dia memiliki karunia-karunia. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat, ya. Tidak untuk meruntuhkan. Tapi jemaat itu semakin terbangun, baik dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Ya. Lanjutkan pembacaan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Kita akan banyak membaca untuk meneguhkan dan menguatkan kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Ya, silakan. Demikian pula dengan kamu. Ya. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Memperoleh karunia-karunia roh, ya. Tetapi lebih daripada itu, Ya. hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat, ini tujuannya. Orang memiliki karunia roh karena dia hidup dalam roh, dikuasai roh. Ya. Sehingga dia memiliki karunia. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Tambahkan satu ayat, yaitu tambahkan satu Ibrani 2 ayat yang ke-4. Surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-4, ya. Silakan. Allah menimbulkan kesaksian mereka, Ya. oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena memiliki karunia roh. Ya, lanjutkan. Dan oleh berbagai-bagai penyataan, Ya. kuasa dan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, ya. Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Iya, ini tujuannya adalah untuk meneguhkan, untuk menguatkan kita. Sebab hidup di zaman sekarang ini tidak mudah. Ya. Banyak masalah, banyak persoalan. Tapi kalau kita memiliki roh yang menguasai seluruh hidup kita, maka kita semakin diteguhkan di dalam pengiringan kita, di dalam iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari kelahiran secara alamiah, saya pernah melihat langsung persalinan istri saya
Anak saya yang ketiga, saya tunggui, saya lihat secara langsung persalinan istri saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa saat itu ada 3 tanda sebenarnya. Tanda yang pertama air. Tanda yang kedua adalah darah, ada darah keluar. Dan tanda yang ketiga roh. Karena kelahiran yang sempurna ada rohnya. Kalau ada air, ada darah, lalu tidak ada rohnya, saya pasti menangis. Kalau saudara melahirkan anak saudara, ada tandanya air keluar, ya darah keluar, lalu tidak ada rohnya yang keluar. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi mengapa Tuhan Yesus hanya menyebutkan 2 tanda? Tanda air dan tanda roh. Mengapa? Jawabannya adalah karena saat itu Tuhan belum dikorbankan. Sehingga darah tidak dinyatakan. Saat Tuhan sudah dikorbankan, maka ada tanda percikan darah. Ini kelahiran yang sempurna. Jadi bukan saja air dan roh, tapi yang di tengah ini ada tanda darahnya. Ada tanda darah. Ini kelahiran yang sempurna. Saya katakan tadi, mengapa kok Tuhan itu cuma menyebutkan 2, air dan roh? Sebab dirinya belum dikorbankan. Belum dikorbankan sehingga tanda darah belum ada. Padahal menurut perjanjian lama, semua alat dalam bait suci dipercik semua dengan darah. Darah ini tanda pengampunan dosa. Tanda ketebusan. Tanda penebusan. Jadi orang yang sudah bertobat, dibaptis, ditebus oleh darah Yesus, lalu memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Ini tanda kelahiran yang sempurna. Dia bertobat, dibaptis, ditebus oleh darah Yesus, tanda pengampunan, lalu hidup menurut roh, karunia-karunia Roh Kudus. Tapi di tengahnya tadi tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus karena dirinya Tuhan Yesus belum dikorbankan. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5, sebab di situ di bumi dan di surga itu tetap ada 3 tanda. Tidak dikurangi, ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 8. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 6 sampai yang ke-8. Ya. Ya, silakan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, ya. Yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan bukan saja dengan air. Bukan saja dengan air, 1, ya. Tetapi dengan air dan dengan darah. 2, ya. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Iya, 3. Ada 3 tanda. Ya. Ada air, ada darah, ada roh. Lanjutkan, ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ya. Di dalam surga juga ada 3 kesaksian. Ya, lanjutkan. Bapa. Ya, itulah Tuhan, ya. Firman dan Roh Kudus. Itulah Yesus, ya. Dan ketiganya adalah 1. Iya, Kristus Roh Kudus, ya. Dan ketiganya adalah 1. Lanjutkan, ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bumi juga ada 3 kesaksian, ya. Kesaksian tentang kelahiran, ya. Lanjutkan. Roh dan air dan darah. Iya. Dan ketiganya adalah 1. Roh itu hidup yang memberi hidup. Air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ini yang saya katakan tadi, ya. Kelahiran yang sempurna ada 3 tanda. Ya. Tanda pertobatan, tanda ketebusan, dan hidup dalam karunia Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Itu yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, ya. Itu yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Tambahkan 1 ayat, Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dan 34. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dan 34, ya. Silakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam, Ya. Berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Ini sudah dikorbankan Tuhan Yesus, ya.
Lanjutkan. Lalu ia menundukkan kepalanya Iya. dan menyerahkannya nyawanya. Iya. Tambahkan ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Iya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Iya. Dengan tombak dicubles jus. Iya. Lanjutkan. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Iya, ada tanda. Tadi sudah tanda yang pertama, rohnya diserahkan karena sudah selesai, sudah genap, dan ada tanda darah dan tanda air. Ini sudah genap, sudah selesai. Ya, sudah genap, sudah selesai. Sekarang kita menginjak tanda yang ketiga. Sebenarnya tanda darah ini di tengah, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus waktu itu belum dikorbankan, maka sekarang kita tanda darah, ya. Ada tanda darah, itu tanda pengampunan dosa. Tanda ketebusan. Tanda ketebusan, ditebus. Ya. Tanda ketebusan daripada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya. Saya katakan tadi di dalam Perjanjian Lama itu segala sesuatu itu disucikan dengan dipercik darah semua. Sebab tanpa percikan darah tidak ada pengampunan, ya. Tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menggenapi semuanya. Surat Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 23. Surat Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 23. Ya, silakan. Sebab sesudah Musa memberitakan semua berita hukum Taurat kepada seluruh umat. Iya. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air. Iya. Dan bulu merah dan hisop, lalu mencicipi kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ya, lanjutkan. Sambil berkata, apa yang dikatakan, ya? Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ada tanda darah dipercik semua. Ya, lanjutkan. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Ya, semua diperciki dengan darah. Lanjutkan. Dengan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ya. Ya, lanjutkan. Ya. Dan tanpa penumpahan darah, ya. Tidak ada pengampunan. Ini garis besarnya di situ. Garis besarnya tanpa penumpahan darah, tanpa tanda darah, ketebusan, ditebus tadi, tanpa korban daripada Tuhan Yesus, tidak ada pengampunan. Lanjutkan ayat yang ke-23. Ya. Jadi segala sesuatu melambangkan apa yang ada di surga. Ya. Haruslah ditaikkan secara demikian. Ya. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Iya, sampai di situ. Jadi dari zaman dahulu, dalam bayangannya saja, ya, dalam bayangannya semua Allah diperciki dengan darah. Masih ribuan tahun baru Tuhan Yesus dikorbankan. Sebagai ada tanda darah, tanda ketebusan, tanda pengampunan. Kalau tidak dikorbankan Tuhan Yesus, maka tidak ada pengampunan dosa. Ya. Ini, ya. Tambahkan satu ayat 1 Petrus 1. Ini ayat yang sering kali kita baca. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya, silakan. Sebab kamu tahu, iya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Iya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Iya. Bukan pula dengan perak atau emas. Iya. Melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, ya. Yaitu darah Kristus. Iya. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita mengalami kelahiran yang sempurna. Ada tanda air, ada tanda darah, dan ada tanda roh. Sudah sempurna. Ini yang saya katakan tadi, kelahiran yang sempurna membawa kesempurnaan. Ya. Kalau tidak ada 3 tanda ini diragukan. Tidak ada 3 tanda ini diragukan kesempurnaannya nanti. Ya, tetapi dengan kelahiran yang sempurna ini, tanda air, pertobatan, tanda darah, ketebusan, pengampunan dosa,
dan tanda roh itu hidup di dalam karunia-karunia Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran kita. Kita sudah dilahirkan kembali. Dikatakan kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi oleh benih yang tidak fana, yang kekal. Kalau kita dilahirkan oleh ibu bapak kita, itu ada tanda kefanaan. Ya, tidak selamanya kita hidup di bumi ini memakai tanda alamiah, tanda jasmania. Tetapi firman yang melahirkan kita, benih firman yang melahirkan kita, sifatnya kekal. Jadi bukan saja hidup di bumi ini, tetapi berlanjut sampai hidup yang akan datang. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, silakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, Ya. tetapi dari benih yang tidak fana, Ya. oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, yang bisa mati dan lain sebagainya, tetapi dari benih yang tidak fana. Tidak fana berarti bersifat kekal untuk selama-lamanya. Apa itu? Yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Setelah kita dilahirkan, mengalami kelahiran baru, mengalami kelahiran yang sempurna, maka kita dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi yang baru lahir tidak menginginkan keinginan yang macam-macam. Orang yang mengalami kelahiran baru, dia menjadi bayi seperti bayi yang baru lahir. Kalau saudara memiliki seorang bayi, ya, bayi itu tidak kepingin macam-macam. Tidak memiliki keinginan yang lain apapun juga. Keinginannya adalah minum air susu ibunya. Jika kita sudah dilahirkan kembali, kelahiran secara sempurna, kerinduan kita hanya kepingin minum air susu yang murni. Yang murni itu yang memberi pertumbuhan secara sehat. Yang memberi pertumbuhan sehingga anak itu kalau minum ASI ibunya, ya, mohon maaf saya katakan ya, sebenarnya susu formula dengan susu ASI itu masih bagus susu ASI, ya, sebab ada kekebalannya, ada imunitas untuk imunitas tubuh. Tapi saya bukan maksudnya untuk merendahkan yang memakai susu formula, bukan. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya ASI air susu ibu itu lebih tinggi kualitasnya, itu ciptaan Tuhan. Ya, tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Ya, ini saya maksudnya, kalau saudara silakan ya. Ya. Oleh sebab itu keinginannya menjadi bayi ini tidak macam-macam. Orang yang dilahirkan kembali secara sempurna, inginnya itu tidak macam-macam. Inginnya hanya kepingin mendengar firman. Mendengar air susu yang murni. Itu adalah firman Allah. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya. Silakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, sudah dilahirkan kembali tadi dengan 3 tanda tadi. Lanjutkan. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Iya, apa itu? Ya, lanjutkan. Dan yang rohani. Iya. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, apa yang menyelamatkan? Keinginannya bayi yang baru lahir ini adalah air susu yang murni, yang memberi pertumbuhan iman, pengharapan kasihnya kepada Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa. Ya, bukan saja nanti berkutat pada bayi terus, tidak. Tetapi karena keinginannya, kerinduannya hanya ingin selalu akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan.
sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan apa-apa, yaitu kemurnian daripada firman Tuhan. Ini yang memberi pertumbuhan, yang menguatkan iman, menguatkan pengharapan, menguatkan kasih kepada Tuhan. Sehingga jemaat itu, sehingga kita semua di sini cepat menjadi dewasa. Tidak berkutat jadi bayi juga tidak, ya. Cepat menjadi bertumbuh menjadi dewasa, dari lahir bayi kemudian menjadi dewasa. Ya. Kita pembacaan Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13, ya. Ya, silakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Ya. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Ya. kedewasaan Kedewasaan penuh. Jadi saya maksudkan ini bertumbuh. Ya. Kita bertumbuh menjadi dewasa secara penuh, secara full. Ya. Lanjutkan. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau dulu saya ingat di waktu seminar pria sejati itu, ya, kesempurnaan seorang laki-laki adalah kesetaraan dengan Kristus. Itu saya masih ingat, ya. Jadi laki-laki yang sempurna itu hidupnya setara dengan Kristus, ya. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kalau sudah dewasa, tadi kalau bayi sukanya minum air susu yang murni, firman Tuhan yang murni, lalu dia cepat tumbuh dewasa. Dan kalau sudah dewasa, orang yang sudah dewasa itu, ya kalau masih minum susu ya boleh-boleh saja sih. Tapi sudah beralih, nggak suka susu lagi, sukanya makanan keras yang pedes-pedes, ya. Ya, kalau saya ini dari kecil sudah dilatih ibu saya, ya, makannya sambel, ya. Jadi sukanya ini pedes, ya. Memang dulu ibu saya itu tergolong yang rendah, ya, maksudnya ekonominya rendah. Ya. Satu telur itu dibagi 4, jadi seperapat, bukan digoreng, bukan digodok, ya, dibagi 4, seperapat untuk 4 orang anak, ya. Tapi sambelnya yang banyak. Jadi sedari kecil itu doyan sambel semua anak-anak ibu saya. Jadi saya 7 bersaudara itu semua doyan makan sambel sampai hari ini. Sebab dilatih sedemikian dari kecil sudah dikasih sambel, ya. Itu mau enggak mau ya itu. Nah, ibu saya itu dari Nganjuk, sukanya itu sambel berambang, ya. Jadi berambang itu dikasih terasi apa dan lain sebagainya, garam terus diucet gitu, ya. Telurnya itu diceprot di situ, lalu dibagi 4. Nah, itu. Orang yang suka dewasa, yang sudah dewasa maksud saya, dia tidak suka minum susu lagi. Sukanya adalah makanan keras. Yang pedas-pedas dia suka, ya. Sebab dia sudah memiliki panca indera yang terlatih. Bertumbuh dewasa, mosok minum susu terus saja. Kan juga tidak. Tapi kalau ada yang hobi minum susu tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan. Tetapi kebiasaan secara normal, maka orang yang sudah dewasa ini maksudnya memiliki kerohanian yang sudah dewasa, tidak kanak-kanak, tidak bayi, dia sukanya makanan keras, makanan yang pedas. Ya, lanjutkan pembacaan di dalam Ibrani pasal 5, surat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Lanjutkan pembacaan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Memiliki panca indera yang terlatih, ya. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Jadi kalau tandanya kita sudah dewasa rohani itu, ya. Firman itu tidak suka yang lembek-lembek, sukanya keras. Maksudnya yang mengoreksi diri kita, ya. Mengoreksi, menuntun kita, ya. Sukanya makanan keras karena kita memiliki panca indera yang terlatih. Pandangan kita terlatih, perkataan kita terlatih, pendengaran kita terlatih, ya. Semua terlatih, panca inderanya terlatih, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Semuanya sudah terlatih. Karena seringlah latihan.
Kalau orang sering latihan, dia menjadi orang yang terlatih. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang sering latihan, sering beribadah dengan setia, dia akan memiliki panca indera yang terlatih. Tahu membedakan, oh ini tidak baik, oh ini baik. Mau melakukan kesalahan, ada seperti bisikan, jangan itu dosa. Jangan itu, jangan ya. Tidak ada yang mengajari, tapi roh itu yang berbisik dalam hati kita. Mau melakukan dosa, tidak berani. Ya. Tidak berani, karena ada tadi pimpinan sudah terlatih. Sudah terlatih. Ya. Ini. Tambahkan satu ayat. Apa sebenarnya tujuan dari makanan keras ini? Ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Ya, lanjutkan pembacaan. Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah, ini yang keras ya. Menyatakan apa yang salah tadi. Ya. Lanjutkan. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, ini makanan keras, yaitu yang berisi tentang teguran, tentang menyatakan apa yang keliru, apa yang salah, dan tentang nasihat. Ini adalah makanan keras, firman pengajaran yang harus kita terima. Semakin kita menerima ini, semakin kita didewasakan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Orang yang sudah dewasa itu di dalam firman Tuhan dikatakan dia ya menjadi yang sulung. Artinya yang sulung itu menjadi milik Tuhan. Yang sudah dewasa. Ya, menjadi milik Tuhan. Sebab ada ayat yang mengatakan semua anak sulung itu adalah milikku. Yang sulung itu adalah miliknya Tuhan. Orang yang sudah dewasa ini akan dikatakan oleh firman Tuhan menjadi yang sulung. Yang sulung ini adalah miliknya Tuhan. Kalau sudah dimiliki oleh Tuhan, namanya ada terdaftar di sorga. Tuhan Yesus pernah berkata kepada 70 murid yang diutus berdua-duaan. Tuhan Yesus mengutus, pergilah. Lalu 70 murid kembali. Lalu 70 murid ini berkata, Tuhan, juga setan-setan tunduk kepada kami demi namamu. Apa kata Tuhan? Jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu tunduk kepada kamu. Tetapi bersukacitalah apabila namamu ada terdaftar di surga. Terregistrasi di surga. Terdaftar. Pertanyaannya, sudahkah kita melalui proses-proses tadi? Kalau kita sudah melalui proses-proses tadi, jaminan 100% kita terdaftar di surga. Ini yang menjadi pemuncaknya dari segala apa yang kita lalui bersama tadi. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, melihat saja lo tidak bisa. Melihat saja, apalagi masuk. Melihat kerajaan surga lo tidak bisa. Melihat tok lo gak iso. Ya, kalau Musa diizinkan melihat, ini lo tanah Kanaan. Walaupun ya, masih diizinkan. Tapi orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, kata Tuhan Yesus, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk. Ya, tidak mungkin. Ya, tetapi karena kita sudah melalui proses-proses tadi, menjadi bayi, dewasa, dan lain sebagainya, lalu diambil oleh Tuhan menjadi miliknya, menjadi yang sulung, ini yang sudah mendapat garansi 100%. Ya, menjadi garansi. Kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Surat Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 ya. Atas kehendaknya sendiri Atas kehendaknya sendiri yang telah menjadikan kita
Ia telah menjadikan kita itu, ia telah melahirkan kita. Menjadikan di situ konotasinya adalah melahirkan kita, ya. Lanjutkan. Oleh firman kebenaran tadi dikatakan oleh benih yang tidak fana, ya. Lanjutkan. Supaya kita pada tingkat yang tertentu sudah menjadi dewasa, maksudnya. Terus lanjutkan. Anak sulung di antara semua ciptaannya. Iya. Sudah dewasa diangkat menjadi anak sulung. Maksudnya anak sulung itu miliknya Tuhan. Dimiliki oleh Tuhan secara full, secara penuh. Dimiliki oleh Tuhan secara penuh. Jadi sudah tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetapi sudah lurus kepada Tuhan. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Sebab jika kita singgung mengenai anak sulung, kita akan ada sendiri untuk penjelasannya. Yang saya singgung adalah anak sulung itu yang pertama adalah dia miliknya Tuhan sepenuh. Dan yang kedua, anak sulung memiliki berkat double. Artinya apa? Berkat di bumi sampai di sorga. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk tampil ke depan, kita pujikan. Tampillah kau turunkan dan memberkati tangan Allah. Maka sekarang cepat kasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh yang Kudus selalu menyertai kau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya. Maka memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua percaya dan katakan Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.